Mereka berdalih, kerusakan dan kezaliman memang harus terjadi dan memang kondisinya harus dibuat semakin parah sebagai jalan pemulus, pembuka bagi hadirnya Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam yang nantinya akan mengubah kondisi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 7 bulan Maret 2022. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Satu bulan lagi kita akan memasuki syahrun azimun mubarakun syahrul Ramadan insyaallah ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan dari kitab fenomenal Syekh Al-Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan kita masih dalam subbab urgensi studi alamatus sa'ah. Urgensi studi atau mempelajari tanda-tanda hari kiamat. Dan hari ini kita memasuki urgensi yang keenam. Mempelajari alamatus sa'ah dapat menyebabkan seorang muslim mengetahui tabiat zaman untuk menghindar dari petakanya. Tanda-tanda hari kiamat juga dapat dibangun sebagai parameter terhadap berbagai periode yang dilalui oleh umat Islam dalam perjalanan sejarahnya yang akhir. Maksudnya, dalam perjalanan sejarahnya sampai ke ujung akhir perjalanan umat Islam. Pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi kaum muslimin tentang bagaimana caranya berinteraksi secara manhaji, secara termetodologi, terhadap fitnah-fitnah yang menimpa mereka dan jalan solusinya. Demikian juga mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat akan membantu seorang muslim memahami dinnya dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk dinnya secara komprehensif. Dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat ini, seorang paling tidak telah menguasai bagian disiplin ilmu keislaman, bila mana dia mengkajinya dari berbagai aspek, akan menjadi satu bekal yang sangat diperlukan oleh para da'i untuk memahami kondisi zaman dan orang-orang yang hidup di dalamnya sebagai objek dakwah atau sebagai pihak-pihak yang mempengaruhi dakwah. Sebab tidak ada yang mampu menegakkan din ini melainkan orang yang mampu menguasai din dari berbagai seginya. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an misalnya, kita dapat perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda-tanda hari kiamat yang diabadikan dalam dialog interaktif berisi penjelasan tahapan zaman yang akan dialami oleh umat Islam, lengkap dengan segala sifat-sifat orang yang hidup pada zaman terkait, serta berbagai tawaran solusi yang diberikan untuk keluar dari situasi darurat yang akan dialami oleh umat Islam.
Ada catatan penting. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa melakukan studi alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan berbagai kejadian fitnah hanya mengakibatkan rasa putus asa dan rasa tidak berdaya, terutama dalam menghadapi realitas. Lebih-lebih sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh sebahagian pemikir, dalam hadis Rasulullah SAW terdapat sebuah tragedi yang memilukan. Mereka bertanya, lantas apa yang bisa diperbuat jika kejadian tersebut memang sudah menjadi takdir Allah kepada kita, umat Islam? Bahkan sebagian orang berpendapat terkait kemunculan Al-Mahdi yang dinanti-nantikan, bahwa dalam masa penantian merupakan alasan untuk terus stagnan dan menyerah pada kenyataan. Mereka berdalih, kerusakan dan kezaliman memang harus terjadi dan memang kondisinya harus dibuat semakin parah sebagai jalan pemulus, pembuka bagi hadirnya Al-Mahdi dan turunnya Isa alaihissalam yang nantinya akan mengubah kondisi tersebut. Mungkin saja perkara yang turut memperkuat kondisi stagnan dan tertekan ini adalah apa yang sekarang ini didesas-desuskan melalui bahan bacaan kontemporer yang telah merasuk ke dalam tubuh sebahagian umat Islam. Dalam banyak tulisan mereka, dinyatakan bahwa tampaknya alam telah dekat dengan masa kehancurannya. Sedangkan sikap pesimis akan terus bergelayut sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka darinya tidak ada gunanya melakukan usaha atas takdir yang telah menimpa diri kita. Statement seperti inilah yang mengakibatkan rasa tertekan dalam tubuh umat Islam. Ini sama halnya seorang muslim menyiapkan kepalanya untuk disembelih oleh musuh-musuh Allah, serta membiarkan dirinya dijagal oleh para musuh di tempat penjagalan yang sudah mereka sediakan. Nah, bagaimana kita membantah kekeliruan pemahaman seperti ini? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan di pekan depan insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.